Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama dan paling utama adalah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir di Majelis Ta'alum ini. Mudah-mudahan kesempatan yang penuh barokah ini bisa membawa wasilah atau perantara bagi kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya sholawatullah wassalamuhu mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa dinul haq, agama kebenaran, yaitu agama Islam, sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allahumma. Sebagai mukadimah, marilah kita tawassul kajian Fatihah kepada musannif penulis kitab Tafsirul Quran Al-Azim yang ditulis oleh Abul Fida Ismail bin Katsir Al-Qurashi Al-Dimashqi yang terkenal dengan Syekh Ibnu Katsir. Syai'un lillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melanjutkan materi tentang keutamaan suratul Fatihah, kita mengulas kembali materi kemarin yang berkenaan dengan nama lain dari suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini memiliki nama lain, yaitu As-Shalah. As-Shalah ini artinya sholat. Kenapa dinamai dengan As-Shalah? Karena tanpa suratul Fatihah sholat kita belum sah. Jadi poin yang ditekankan di dalam suratul Fatihah adalah menjadi keabsahan sholat kita. Ada hadis yang menyatakan malam yaqra'il Fatihah la sholatalah. Barang siapa tidak membaca surat Fatihah, maka dia tidak dianggap sudah sholat. Juga disebut dengan nama lain dari surat Fatihah adalah surat Alhamdu atau surat Alhamdi, yaitu berisi pujian. Kenapa? Di situ ada 7 ayat yang berisi pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ahli tafsir menyatakan bahwa Alhamdu itu ada 4 bagian yang semuanya milik Allah. Apa Alhamdu itu? Pujian milik Allah semuanya itu dimulai dari pujian Allah kepada Allah. Allah memuji dirinya, Allah Raufur Rahim, Allah yang maha mulia, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Ini adalah pujian Allah kepada dirinya sendiri. Wa ana Raufur Rahim, dan aku Allah adalah zat yang penuh kasih sayang, Rahim, pengasih. Jadi inilah sebutan dari Alhamdulillah yang memiliki 4 elemen itu tadi. Yang pertama, pujian Allah kepada Allah sendiri. Yang kedua, pujian Allah kepada hambanya.
Wa faddalna bani Adam, dan kami utamakan anak turun Adam. Jadi Allah memuji makhluknya atau ciptaannya melalui ayat-ayat di dalam Al-Quran. Ini pujian Allah kepada makhluknya. Yang ketiga adalah pujian makhluk kepada Tuhannya. Seperti kita ini memuji kepada Allah, ya Allah, Engkau yang maha pengasih, Engkau yang maha mulia, Engkau yang maha penguasa, Engkau yang maha segalanya itu. Jadi pujian kita kepada Allah ini juga merupakan pujian miliknya Allah. Yang terakhir adalah pujian hamba kepada hamba lain. Pujian hamba kepada hamba lain. Di situ dikatakan bahwa ketika seorang hamba memuji hamba yang lain, kamu kok cantik, kamu kok ganteng, itu semuanya sebenarnya bermuara pada penciptanya, yaitu Allah yang mampu membuat kecantikan dan ketampanan seseorang. Jadi pujian hamba kepada hamba itu sebenarnya kembali juga kepada Allah. Seperti itu. Maka disebut dengan suratul hamdi, surat pujian. Yang ketiga disebut dengan asyifa. Sholat Al-Fatihah juga disebut dengan asyifa, yang artinya obat. Ya, asyifa ini disebut dengan obat. Yang keempat disebut dengan ar-ruqyah. Ya, ar-ruqyah atau penolak, bisa sebagai obat, bisa sebagai penjaga. Ar-ruqyah. Yang kelima juga disebut dengan asasul Quran atau fondasi Al-Quran. Yang keenam disebut dengan al-waqiyah, yang menjaga sholat kita dari kebatalannya, juga bisa menjaga diri kita dari godaan setan, menjaga kita dari hal-hal yang menipu, gitu. Al-waqiyah. Yang ketujuh disebut dengan al-kafiyah. Ya, al-kafiyah atau yang mencukupi, yang mana dengan membaca suratul Fatihah maka dalam satu rakaat sholat itu sudah cukup. Dalam 4 rakaat sholat zuhur misalkan bacaannya cuma suratul Fatihah, maka itu sudah sah tanpa harus ditambahi surat pendek yang lain. Yang ke-8 juga disebut dengan sab'ul mathani. Sab'ul mathani ini artinya 7 ayat yang berulang. Ya, 7 ayat yang berulang. Artinya 7 ayat ini selalu berulang-ulang dibaca dalam sholat 5 waktu itu 17 rakaat. Berarti kita sudah membaca suratul Fatihah sebanyak 17 kali. Nah ini ya yang disebut dengan 7 ayat yang selalu berulang-ulang dibaca dalam satu hari satu malam. Nah seperti itu ringkasan yang dapat kita sampaikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang keutamaan suratul Fatihah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala anna Uthman bin Affan sa'ala Rasulullah an bismillahirrahmanirrahim faqala huwa ismun min asma'illah wa ma bainahu wa baina ismillahil akbar illa kama baina sawadil ainain wa bayadihima minal qurbi. Ada sebuah hadis dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Utsman bin Affan itu bertanya kepada Rasulullah tentang Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Utsman itu bertanya, "Ya Rasul, Bismillahirrahmanirrahim itu apa? Kok bacaannya seperti itu terus menjadi perasaan, menjadi hal yang sangat utama?" Oh, Bismillahirrahmanirrahim itu adalah nama dari beberapa nama Allah
yang diantara nama-nama itu dengan nama-nama Allah yang Maha Besar itu seperti halnya hitamnya kedua mata dengan warna putihnya di dalam kedekatannya. Artinya apa? Sifat Ar-Rahman Ar-Rahim itu seolah-olah melekat pada diri Allah, tidak jauh banget, artinya sangat dekat, sangat melekat kepada Allah, sehingga sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh seorang hamba. Seperti itu. Kenapa? Karena di situ ada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu pengasih yang tidak pilih kasih. Ar-Rahman penyayang kepada orang yang beriman. Jadi artinya itu ternyata seperti itu. Kenapa kok pengasih yang tidak pilih kasih? Karena sifat Ar-Rahman itu diberikan oleh Allah kepada setiap hambanya, baik yang beriman maupun tidak beriman. Jadi orang-orang yang tidak beriman sekalipun Allah memberi, mengasihi, memberi rezeki, memberi gratis hidup, memberi gratis nafas, semuanya disamaratakan. Itu sifat Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim itu sifat sayang yang hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman yang nanti kelak berada di hari kiamat seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Isa bin Maryam alaihi salam aslamathu ummuhu ila al-kitab liyu'allimahu faqala lahu al-mu'allim uktub faqala ma aktub qala bismillah qala lahu Isa wa ma bismillah qala al-mu'allim ma adri qala lahu Isa al-ba'u baha'ullah was-sinu sana'uhu wal-mimu mamlakatuhu wallahu ilahul alihat warrahmanu rahmanud dunya wal akhirah warrahimu rahimul akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Nabi Isa bin Maryam itu diajak ibunya menuju ahli kitab untuk diajari oleh seorang guru. Kemudian gurunya perintah kepada Nabi Isa, tulis. Nabi Isa tanya, nulis apa? Nulis bismillah. Isa penasaran, apa bismillah itu? Gurunya malah ngomong, saya tak tahu, pokoknya tulis saja. Kadang ada seorang guru yang memang tidak tahu, pokoknya karena yakin aja menjadi sembuh, jadi obat. Tulis saja pokoknya bismillah. Kemudian Nabi Isa diberi wahyu oleh Allah tentang makna dari bismillah, bismillah yang ditulisnya. Al-ba di situ huruf ba, baha'ullah, cahaya Allah. Wasinu sana'uhu, dan sin itu artinya pujian Allah. Wal mimu mamlakatuhu, dan makna dari mim di situ adalah kerajaan Allah, kepunyaan Allah. Wallahu ilahul alihah, dan Allah itu adalah Tuhannya para makhluk-makhluk yang dituhankan. Ar-Rahman itu adalah kasih sayang yang diberikan di dunia dan akhirat. Ar-Rahim kasih sayang yang diberikan hanya di akhirat saja. Nah, seperti itu. Jadi dalam sejarah ternyata banyak riwayat tentang keutamaan dari suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma nazala bismillahirrahmanirrahim harabal ghaibu ila al-masyriqi wa sakanat ar-riyahu wa hajal bahru wa asghar al-bahaimu bi adaniha wa rujimat asy-syayatinu minas sama'i wa halafa Allah ta'ala bi'izzatihi wa jalalihi
alla yusamma ismuhu ala syai'in illa baraka fihi. Artinya tatkala bismillahirrahmanirrahim ini turun, awan itu hilang menuju ke timur dan udara menjadi tenang dan lautan menjadi bergelombang. Binatang-binatang semuanya serius mendengarkan suara dari panggilan ayat tersebut. Ketika ayat turun itu, makhluk-makhluk binatang itu banyak yang bisa mendengar, kecuali kita yang tidak bisa mendengar secara langsung. Dan setan dirajam, dilempari batu dari langit. Kemudian Allah bersumpah dengan kemuliaannya dan keagungannya, tidak ada seseorang yang namanya bergabung dengan sesuatu yang di situ asma Allah kecuali selalu diberi keberkahan di dalamnya. Jadi Abdullah, Saifullah, Baitullah, Khalilullah. Jadi nama-nama orang yang disandarkan kepada nama Allah ini akan menjadi keberkahan bagi orang tersebut. Subhanallah. Wa qala Waqi' 'anil A'mash 'an Abi Wa'il 'an Ibnu Mas'ud qala man arada ayyujiyahu Allah min az-zabariyah 19 falyaqra bismillahirrahmanirrahim. Waqi' bin A'mash dari Abi Wa'il dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata, barang siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah dari malaikat Zabaniyah yang jumlahnya 19, maka hendaknya dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di situ dikatakan bahwa huruf dari Bismillahirrahmanirrahim ini kalau kita hitung jumlahnya 19. Hurufnya ada 19. Jadi masing-masing huruf ini ternyata mampu membatasi, menghalangi malaikat Zabaniyah untuk menyiksa kita. Jadi malaikat Zabaniyah itu malaikat yang di situ bertugas untuk menangkapi orang-orang sebagai penghuni neraka. Jadi mereka itu adalah anak buahnya malaikat Malik Zabaniyah yang jumlahnya 19. Jadi huruf yang berada di dalam Bismillahirrahmanirrahim ini jumlahnya 19 mampu menyelamatkan seseorang yang membaca Bismillah dari malaikat Zabaniyah yang jumlahnya juga 19. Seperti itu. Jadi kita bertanya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu amalia-amalia yang sepertinya sepele tapi efeknya luar biasa, bisa menyelamatkan kita dari penangkapannya malaikat Zabaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ataita ahlaka fasamillah fa innahu in wujida laka waladun katabalaka bi adadi anfasihi wa anfasi dzurriyyatihi hasanat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu mendatangi istrimu maka ucapkanlah bismillah. Sesungguhnya jika kamu menemui dari ucapan itu anak, nanti kok istrinya bisa hamil, maka tertulis bagi kamu sejumlah nafas dan sejumlah jiwa-jiwa anak dan keturunannya nanti itu kebaikan. Nah, subhanallah. Kemudian qala
Rabibah Amr bin Abi Salmah, "Qul bismillah wa kullu yaminu wa kullu yaminika wa kul yaminaka wa kul mimma yamika." Ucapkan bismillah dan makanlah barang yang berada di sisi kananmu dan makanlah dari apa yang di dekatmu. Ini juga hadis. Lau anna ahadakum idza arada ayatiya ahlahu qala bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana fa innahu yaqdir bainahuma waladun lam yadurru asyaitanu abadan. Jika salah satu di antara kalian ingin mendatangi istrinya, kemudian dia bismillah, berdoa dengan nama Allah, ya Allah jauhkanlah dari kami setan dan jauhkanlah setan dari barang yang diberikan rezeki oleh Engkau pada kami. Maka jika berhasil menjadi seorang anak, maka anak tersebut tidak akan tergoda oleh setan selamanya. Subhanallah. Jadi fadilahnya bismillah aja seperti itu ya. Apalagi hatam Al-Quran, malah gak jadi ngapa-ngapain. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Wa minha huna yankashifu laka anal qaulaini indan najati fi takdiril muta'alliq bil ba' fi qawlihi bismillah hal huwa ismun aw fi'lun mutaqaribani wa kullun qad warada bil Qur'an amma man qaddarahu bismi takdirihi bismillah ibtidaiyun fali qawlihi ta'ala wa qala arkabu fiha bismillah majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Di sini ada doanya Nabi Nuh ya. Di situ dikatakan bahwa ketika kita berkendara baik motor, mobil, pesawat, perahu, sepeda ini kita memang dianjurkan untuk berdoa bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim, dengan menyebut nama Allah kan, majriha wa mursaha, di sini majriha misalnya perjalanannya dan juga perjalanannya ini akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab di sini fungsinya untuk apa? Apakah ibtidah atau bab di situ fi'il? Nah, ini menjadi perdebatan para ulama. Kita tidak membahas yang didebatkan oleh para ulama. Kemudian inna awwala ma nazala bihi Jibril ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qala ya Muhammad qul asta'idu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim thumma qala qul bismillahirrahmanirrahim qala lahu Jibril bismillah ya Muhammad yaqul iqra bi dzikrillah rabbika wa qul waq'ud bi dzikrillah ta'ala. Dia dari sebuah kejadian di mana ketika malaikat Jibril turun untuk bertemu Rasulullah SAW, malaikat Jibril berkata kepada kanjeng Nabi, ya Muhammad, ucapkanlah asta'idu billah, saya memohon perlindungan pada Allah, minasyaitonir rajim, dari setan yang terlaknat, dari setan yang dilempari batu. Kemudian ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Jibril berkata kepada Rasulullah, bismillah ya Muhammad, dengan nama Allah ya Muhammad. Yaqul iqra bi dzikrillah, bacalah dengan mengingat Allah. Waqud bi dzikrillah, dan berdirilah dan juga duduklah dengan mengingat Allah. Jadi dikatakan ketika kita mau ngapain itu sebaiknya ucapkan bismillah. Mau berdiri ucapkan bismillah, mau duduk bismillah,
mau berkendaraan bismillah, nggak usah lengkap-lengkap, nggak apa-apa, dilengkapi ya nggak masalah. Suratul Fatihah juga baik, tapi yang paling simpel dipakai adalah ucapan bismillah. Ada yang ngomong, kalau kamu mau ngapa-ngapain itu ucapin bismillah aja, gak usah ditambah-tambahin bismillahirrahmanirrahim loh. Gak apa-apa, bismillah boleh, bismillahirrahmanirrahim lebih boleh. Jangan terpancang pada ucapan hadis, yang kadang hadis itu memang maunya seperti itu. Bacalah bismillah ketika kamu menyatakan segala sesuatu. Bukan berarti ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim itu salah, bukan. Tapi bismillah itu merupakan bagian dari bacaan lengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama seperti ketika hadis Nabi, ucapkan salam. Apakah kita mengucapkan salam itu salam, salam, salam? Enggak. Tapi maksud dari hadis ucapkan salam itu adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi udah salam makno. Kadang banyak yang ngomong, saya boleh ngomong bismillah kok. Oh, coba tambah bismillahirrahmanirrahim, itu malah ngaji itu. Salah. Yang dimaksud hadis itu memang ucapkan bismillah dalam segala aktivitas. Iya benar. Tapi maksud dari bismillah ini adalah bagian awal dari bacaan, yang mana lengkapnya adalah bismillahirrahmanirrahim. Sama hadis itu menyatakan ucapkan salam, orang terus ketemu aja, salam, salam, gak ngono. Yang dimaksud assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu. Misalkan mendengarkan temannya bersin, hadisnya menyatakan ucapkanlah hamdalah ketika kamu bersih. Bukan berarti ucapannya adalah hamdalah, bukan, tapi ucapkanlah alhamdulillah. Itu. Kemudian barang siapa membaca tasbih sebanyak 33 dalam sehari di pagi hari dan 33 di sore hari, maka Allah akan menjaganya hari itu sampai paginya lagi. Hadisnya seperti itu misalnya. Ucapannya adalah tasbih. Maka di situ bukan berarti ucapannya adalah tasbih, 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 tasbih. Salah. Yang dimaksud adalah tasbih subhanallah. Jadi bacaan subhanallah itu adalah bacaan tasbih. Cuma sekarang orang-orang itu memahami tasbih itu adalah kayu yang dibentuk lingkaran itu, seperti gelang saya ini, tasbih kecil ini. Nah, ini hanya sebuah alat untuk menghitung. Ojo di bahaya. Gitu. Karena apa? Kadang orang itu butuh perantara untuk menghitung, karena dia tidak akan tahu dia menggunakan tangan itu 33 itu cepet piye, bingung. Subhanallah, 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 subhanallah. Numpang iso-iso milih sikile kancane, tangane kancane gitu. Jadi inilah yang kadang orang-orang memaknai sesuatu itu letterlah. Tasbih itu bid'ah, tidak ada di zaman Rasul. Tidak seperti itu. Tasbih itu dinamai tasbih, benda itu karena digunakan untuk zikir kepada Allah dan difungsikan untuk menghitung dari apa yang dihadiskan oleh Rasulullah. Tasbihnya 33 kali, mesti ada batasnya 33 Bu ya. Kemudian batasan lagi 33. Itu fungsinya adalah zikir. Mulutnya hitungannya melalui tangan ini, fungsinya adalah untuk bertasbih dan mengingat kepada Allah. Gitu. Jadi bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Maka ketika ada orang yang takbir, apakah ucapannya takbir, takbir? Enggak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan gitu. Jadi memang kita kadang salah paham ketika suatu alat yang dinamai sebuah pekerjaan itu menganggap alat itu menjadi bid'ah. Ya jangan gitu. Karena justru alat ini membantu seseorang untuk berzikir kepada Allah sesuai hitungan yang diucapkan oleh Rasulullah melalui hadisnya. Barang siapa membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, kemudian takbir 33 kali, maka
pagi dan sore, maka dia akan dijaga oleh Allah sampai esok hari. Itu hadisnya ada yang seperti itulah. Bukan berarti terus nek gak dihitung itu salah. Tapi kalau dihitung kan kita lebih ngarep ya fase piro, engko nek yo nek muncul nek kurang kan ada hati yang mengganjal ketika hati kita tidak benar dalam itu. Nah, seperti itu. Jadi tasbih itu sebagai alat penghitung pikir kita kepada Allah. Jadi jangan diberitakan itu iso-iso mesakno sing gawe nek gawe merah-merah dibongi. Ini boleh nek tasbih dibong. Iki tidak ada di zaman Rasul. Ini bahaya. Iso-iso pabrik tasbih ukur. Enggak ada yang beli ya. Padahal tasbih ini adalah alat untuk menghitung. Kalau jenengan senengnya dengan counter, cetik monggo. Ora nek tulisane niku cetik batune entek gak iso cetik niku, gak iso ngitung ya. Jadi inilah yang kadang semakin kesini itu kita semakin semakin menjadi jalan pintas untuk tidak memahami ayat-ayat maupun hadis yang diturunkan oleh Rasulullah. Jadi penting sekali kita memahami dari para ulama salaf supaya kita tidak terjebak pada pemikiran-pemikiran yang salah. Nah, kemarin ibu kan kita tahu ya ada teroris yang tiba-tiba main tembak aja, terus kemudian barang buktinya di situ ada surat Yasin, ada tasbih, ada tulisan tauhid la ilaha illallah sebagai barang bukti. Ini kita sebagai umat Islam itu prihatin. Sebegitunya dalam mencuci otak untuk mengorbankan dirinya diiming-imingi surga. Bahkan dikatakan di dalam Al-Quran yang artinya kurang jauh seperti ini, barang siapa memberi kehidupan pada satu nyawa, sebenarnya dia itu seolah-olah memberi kehidupan seluruh nyawa. Faman ahyan nasa faka'annama ahyan nasa jami'an. Kemudian barang siapa membunuh satu nyawa, maka sebenarnya dia membunuh seluruh umat manusia. Loh, ini Al-Quran menyatakan seperti itu. Maka tidak mudah bagi kita memahami Al-Quran itu dari terjemah, kemudian dari guru yang gurunya itu memang mendoktrin untuk yang namanya jihad adalah perang, yang namanya perang adalah bunuh diri. Ini hati-hati, itu salah kaprah. Ini tidak diajarkan dalam Islam, karena Islam selalu mengajarkan perdamaian. Nah, seperti itu. Nah, buktinya apa? Buktinya dulu hukumannya orang yang berhubungan intim dengan suami istrinya di pagi hari di siang bulan Ramadan, itu hukumannya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Sekaligus ada yang hukumannya berupa memerdekakan budak. Zaman dulu memang ada perbudakan, sekarang zaman perbudakan tidak ada. Kenapa Rasulullah mengajari dimerdekakan? Supaya ada persamaan sosial. Nah, coba Islam sudah mengajarkan itu. Sekarang sudah tidak ada perbudakan itu, sebab Islam mengajarkan kita sama di mata manusia yang lain. Tapi di mata Allah kemuliaannya ada di dalam ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu adalah yang paling takwa. Nah, ini jadi ajaran Islam itu sedemikian lembut sampai diterima oleh umat seluruh dunia seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajdam. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim maka dia itu cacat. Artinya cacat itu tidak sempurna, ya. Tidak sempurna. Jadi apapun mau melakukan hal apapun yang sekiranya membuat kita berbuat baik itu akan membawa keberkahan yang luar biasa. Walihada tustahabu fi awali kulli amalin wa qawlin. Jadi inilah yang menjadi penyebab
disunahkan di dalam setiap perkara amal maupun perbuatan untuk memulainya dengan ucapan Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Fatustahabu fi awal khutbah lamma jaa kullu amrin la yutabu bismillah fa wajada. Wa tustahabu fi awal wudu lamma jaa fi musnad Imam Ahmad wa sunan min riwayat Abi Hurairah wa Sa'id bin Zaid wa bi Sa'id marfu'an la wudu'a liman lam yuzkar ismullah alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak ingat kepada nama Allah ketika wudu. Jadi ketika kita membasuh tangan, mau mengusap wajah itu sebaiknya kita mengucapkan Bismillah, karena ada hadis yang menyatakan wudu yang kurang sempurna ketika kita mau berwudu tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini menjadi sebuah amaliyah yang ringan di mulut tapi efeknya luar biasa pada amaliyah. Pada amaliyah yang kita lakukan itu menjadi hal-hal yang luar biasa. Keberkahannya itu luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebagian ulama, wa minal ulama man aujabaha inda dzikri haduna, wa minhum man qala bi wujubiha mutlaqan, wa kadza tustahabu inda dhabiha fi madhhab Syafi'i. Jadi ada yang menyatakan bahwa sebagian ulama memang ada yang mewajibkan untuk mengucapkan bismillah ketika melakukan sesuatu secara mutlak, baik mau beleh sapi, beleh wedhus, beleh ayam, buka pintu, nutup pintu, ngelepas sandal, pakai sandal, semuanya ada yang diwajibkan oleh sebagian ulama untuk mengucapkan bismillah. Itu supaya apa? Supaya mendasari amaliyah sunnahnya itu seolah-olah menjadi perkara wajib, sehingga dia di kedepannya nanti tidak akan meninggalkan perkara wajib. Jadi ibaratnya seperti ini, kalau perkara sunnah tak lakoni apa meneh perkara wajib. Jadi ini untuk melatih hatinya supaya tidak meremehkan amaliyah-amaliyah di dalam Islam, termasuk sholat fardu. Maka kenapa sholat fardu itu sebaiknya sholat sunnah qobliyah dan ba'diyahnya itu diperbaiki juga. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah meremehkan untuk meninggalkan sholat fardu, sehingga dinilai oleh Allah, ini loh delok gambarku, perkara sunnah dilakoni kowe wajib, apa meneh perkara wajib itu mesti dilakoni. Oh, aku bangga duwe kamu sing koyo ngoten iki. Nah, ngaten iki. Jadi ini yang disebut dengan Hanif. Hanif itu karakter yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu dikongkon diutus Gusti Allah beleh titik, beleh wedhus waktu itu. Wedhus misalkan 1000, duwene 2000 dibeleh kabeh. Padahal sing diutus cuma 1000, sing dibeleh 2000. Saking manute Gusti sinten Nabi Ibrahim kepada Allah. Ibrahim, kamu ngalor ya, ngalor gak ada, pokoknya kamu ngalor terus, sampai seperti itu. Ibrahim, kamu dari Palestina, kamu ke Jazirah Arab, anaknya ditinggal di sana ya, Ismail. Ini yang disebut Hanif. Ditinggal loh ya, coba tunggu, Siti Hajar, anaknya yang kecil, Ismail. Ditinggal bro, gak nengok belas dulu. Bayangkan seorang bapak meninggalkan istrinya dan anaknya di suatu tempat gersang, haus, asine entek, bapak itu balik ke Palestina. Coba. Ini enggak sekelas orang yang hanif kepada Allah, ini enggak mungkin. Gusti Allah perintah ngono mesti enek mau nih. Aku diperintahkan komentar itu, aku mulai. Oh enggak terus Siti Hajar itu memanggil, ya Ibrahim. Ya Ibrahim, gak tengok. Apakah ini perintah Allah atau hanya keinginanmu? Perintah Allah. Jawab kamu gak tengok. Coba bayangkan itu. Iku terus nangis itu. Anak si cilik lagi bayi abad ditinggal. Ya Ibrahim dipanggil gak tengok. Soalnya nek tengok gagal dhewe. Mengo berhamburan rangkulan ning ngono. Ini sambiar meneh. Jadi subhanallah. Jadi
Sifat hanif itu di atasnya taat. Kalau taat D kayak susu. Jadi hanif itu lebih dari taat. Kalau taat dikon ngalor tok. Tapi kalau hanif dikon ngalor balik. Mandi yang bersih. Kok bersih banget mandinya? Itu hanif. Kalau bersih tok itu baru taat. Nah kita kepada Allah juga gitu, sholatlah 5 waktu, ditambahi sunnahnya, ditambahi baqiyah qobliyahnya, ditambahi duha dan juga tahajud. Ini sudah akan masuk kategori hanif. Karena apa? Sesuai dengan sesuatu yang disukai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kemarin saya itu sempat menjadi khatib di wilayah Jalan Marto Bayo. Karena itu hari seorang taklim masjid. Ustaz, anak saya ini dibentak-bentak sama salah satu ustaznya. Kenapa dibentak-bentak? Karena dia bersolawat kepada Nabi. Ya Habibal Qalbi, ada ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Itu dimarahi, dibentak-bentak. Belum salahnya siapa? Menurut ustaznya dia ngomong, kamu itu memuji Rasulullah, memuji makhluknya Allah, kayak seperti itu, malah gak memuji Allah. Ini kesalahpahaman yang sangat fatal. Padahal Allah sendiri memerintahkan kepada kita, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hei orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi. Wasallimu, dan ucapkanlah salam kepadanya dengan sepenuh hati. Jadi ini perintah Allah. Kita disuruh memuji Rasulullah dengan bersolawat. Rasulullah nih, itu bocah-bocah paling nangis gak seneng selawat. Idola kita itu harus kanjeng Nabi, bukan siapa-siapa. Karena kanjeng Nabi ini menjadi utusan sebagai Nabi akhir zaman itu untuk memperbaiki dekadensi moral, supaya akhlaknya itu seperti akhlak Al-Quran. Rasulullah itu ya seperti itu, dipuji itu nggak melambung tinggi, tapi itu orang yang memuji itu sebagai melaksanakan perintah Allah, karena Allah memerintahkan kita untuk bersolawat. Jadi jadi bid'ah-bid'ah itu bid'ah banget itu solawatan ditabungi ini loh, kalau sama itu. Orang itu kalau sudah merasakan cinta, ya, cinta itu yang kadang cintanya itu kepada Rasulullah, itu kita kerinduan kita memang hanya bisa kita sampaikan melalui sholawat. Ya Nabi salam alaika, kan gitu. Kok alaika tuh koyo-koyo ning ngarepmu. Iya, itu sudah ada contohnya di dalam sholat itu ada bacaan tahiyat. Bacaan tahiyat itu bacaannya di dalamnya ada ucapan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Alaika loh, bukan alaihi. Alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Coba. Di situ alaika berarti apa? Kita sah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Lah wong ora iso ketemu, carane ketemu ki melalui lagu lho pripun malih. Wong niku nek rindu kangen niku kadang nggih ngoten niku lagu niku ngejak gelut. Dimanapun ada bayanganmu. Terus apa terus yang dite ada bayangan boten kuwi gur lagu. Mau makan ingat kamu, mau minum ingat kamu, terus ingatannya apakah terus salah boten. Ya kepada Nabi sebagai makhluk yang paling indah, ini cara kita memberi salut kepada ajaran Islamnya yang sampai kepada kita adalah bersolawat.
Dengan bersolawat ini akan lober kepada kita, kembali kepada kita, sehingga kita bisa menjadi orang baik berkah dari sholawat kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Jadi jangan terus mau bagi uang buat gak jelas ini. Oh karo itu. Bahwa dalam cinta itu ada nada-nada yang hanya hati yang bisa mewakili. Nah, hati yang bisa mewakili itu kadang memang hanya melalui tabuhan sholawat tek-tek ini. Niku nak dipenuhi dengan rasa cinta dan rindu, masya Allah. Nangis saya sendiri. Ada sinten ya, sinten naliko rumin ada sejarah tentang kecintaan sholawat, mulai ada Al-Barzanji, ada Tola'al Badru Alaina, itu semuanya subhanallah memang mengantarkan rasa cinta dan rindu kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah caranya mau niku, piye meneh? Mosal dhek nyanyi lagu sing gak jelas kan mboten. Nyanyi iwak peyek itu malah sego jagung. Nah, ini malah susah malah. Jadi inilah yang penggiringan opini bahwa sholawat itu bid'ah ini bahaya, ini jangan sampai terjadi. Justru sholawat ini membuat hati ini akan menjadi tenang karena apa? Umatnya masih mengingat jasa-jasa Rasulullah. Artinya apa malah coba? Artinya ini apa? Coba artinya bonus nopo dumateng Rasulullah yang telah membawa risalah Nabi sampai kepada kita. Boten lah, salah satu bonus yang bisa kita sampaikan adalah bersolawat, menyampaikan ucapan solawat dan salam kepada Rasulullah melalui lagu atau gak dilakoni boten nopo-nopo. Tapi nggih boten wiridan niku nek boten lagu nek gak enak. Contoh ngeten. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Iku gak enak, tapi kalau ya Latif, 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 ya Latif. Ada masya Allah gitu. Itu karena nada ini yang kadang justru mengantarkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Jadi kalau dilakukan itu kayak ada bumbu-bumbu cintanya, ya memang cinta. Tapi tidak dilakukan aja. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Muhaimin. Iku malah wong sing rumah lagi. Iki susu kok nesu. Ya Qadim, Ya Qadim, Ya Qadim, Ya Qadim. Iki kok nek gak dilakoni itu malah salah kaprah. Ya Qadim, Ya Qadim, Ya Qadim. Diundang Qadim malah ngomong ucapan. Nang Polres kok gak ngomong. Nah ini serba salah. Jadi kita harus membawa lagu-lagu yang bernuansa Islam, yang bernuansa cinta ini memang kita sampaikan kepada Rasulullah, sampaikan kepada Allah sebagai wujud kepasrahan kita kepada Allah. Makanya kadang wonten biaya pujian. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi ini doa dan juga sholawat yang kita tahdiskan kepada Rasulullah sebagai sholawat tibbil qulub. Nek iki gak dilakoni yo gak enak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholatan tibbil qulub wa kawiyah. Iki mau sing ngomong iki malah ketok ngancem. Karena tidak ada nada-nada cinta yang ada di dalam lafaznya. Padahal nek dilakoni itu malah enak. Jikruku iku melok-melok temen-temen iki napa nggih?
Nabi ngoten ada nek kayak lagune ya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iki azan apa? Kan ngoten iki. Tapi kalau ada nadanya subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la panggilan cinta di situ, maksudnya. Jadi ojo setiap nada-nada yang ada itu dianggap bid'ah. Kadang justru orang-orang yang penuh cinta seperti itu memiliki nada-nada yang menghantarkan hati sampai kepada Allah. Nah, baca Al-Quran ya kayak lagunya yo seneng yo sing krungu yo melok seneng, tapi kalau ada lagune diterokne enak utawa enak nadane niku sing krungokne yo melok anyem. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Jadi yang mendengar enak, tapi dia kayak nada yo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini malah takut. Jadi inilah yang kadang nada-nada yang memang membuat hati kita tersentuh sehingga kita bisa menghantarkan hati kita memang bermunajat berdoa kepada Allah maupun kita bersolawat kepada Nabi, itu semakin enak didengar dan enak dirasakan. Makanya kenapa waktu sholat tahalul yang ngoten niku nggih, ngoten niku nangis-nangis karena ya itu ekspresi cintanya ngoten niku ojo disalahno. Wahdina nahjas sabili kaibihi nas'ad nursyad Rabbi ballighna bi jiwari khaira maq'ad ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Inilah yang ekspresi yang kadang tidak bisa diwakili oleh selain air mata maupun tangisan dan hatinya bergetar merasakan cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim isman mustaqan min ar-rahmah ala wajhi al-mubalaghah. War-Rahman asyad mubalaghatan min Rahim. Sifat Allah yang berupa Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini merupakan dua isim yang tercetak dari kata rahmah. Rahmah yang artinya kasih sayang. Rahman ini maknanya lebih panjang dan lebih banyak daripada Ar-Rahim. Apa maksudnya? Kasih sayang yang diberikan oleh Allah di dunia dan akhirat. Sementara Ar-Rahim kasih sayang yang hanya diberikan kepada orang mukmin saja. Apa bunyinya? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Bukan wa kana bil mu'minina rahmana, bukan, tapi wa kana bil mu'minina rahima. Loh, ini menandakan bahwa orang mukmin akan mendapatkan kasih sayang Allah kelak di akhirat. Sementara Rahman itu kasih sayang Allah yang diberikan kepada setiap hambanya, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia yang termasuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah juga mendapat kasih sayang Allah. Ini menjadi bagian dari itu. Nah, kemudian keutamaan lain dari Bismillahirrahmanirrahim
Ya, banyak kita sudah mengaji beberapa kali tentang Bismillahirrahmanirrahim, bahwa suratul Fatihah ini juga bisa menjadi alat ruqyah, alat yang mengobati kita dari entah kemasukan jin, entah kemasukan penyakit apa. Kita hadiah Fatihah, kemudian ditiupkan ke air atau ke garam, kemudian kita minum. Ini akan menjadi perantara kesembuhan bagi kita. Jadi suratul Fatihah ini juga bisa menjadi ayat ruqyah. Jadi kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dikirim kepada diri kita sendiri, fungsinya untuk mengobati kita barangkali terganggu dari makhluk halus maupun tidak halus. Nah, maka juga bisa Fatihah ini juga bisa mengobati racun. Tangannya digigit kalajengking, dibacakan suratul Fatihah, kemudian ditiupkan ke garam, kemudian garamnya dioleskan. Itu juga menjadi wasilah atau perantara kesembuhan akan dasarnya suratul Fatihah. Nah, karena zaman dulu, di zaman sahabat, di zaman Rasul, ada seorang sahabat yang digigit kalajengking, sahabat yang lain membacakan suratul Fatihah terus sembuh. Kemudian Rasulullah bertanya, kamu baca apa tadi kok kamu bisa menyembuhkan teman kamu yang digigit kalajengking? Saya bacakan suratul Fatihah. Oh, tahu kamu kalau ini memang surat ar-ruqyah, surat yang disebut sebagai penawar. Ruqyah, penawar dari segala penyakit. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullihi wa innahu yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'anafi. Sesungguhnya Allah itu maha belas kasih, mencintai belas kasih di dalam setiap perkara. Sesungguhnya Allah memberi kepada yang belas kasih perkara apa yang tidak diberikan kepada orang yang tidak punya belas kasih. Jadi Allah itu maha pengasih, maka supaya kita mendapat belas kasihan Allah, maka kita harus punya belas kasihan kepada makhluknya Allah. Jadi kita punya belas kasihan pada binatang, kucing, nggak usah dipukul. Kalau ada memang das-das keren dikasih, itu sebagai wujud belas kasih. Bisa jadi belas kasih kita kepada binatang menjadi belas kasih Allah kepada kita. Buktinya apa? Dulu di zaman yang diriwayatkan kejadian di mana Abu Bakar As-Siddiq itu ketika meninggal, itu ketika beliau dikubur, itu ada salah satu seekor burung, burung kecil itu apa namanya, burung emprit itu. Burung emprit ikut masuk di dalam liang lahat beliau. Ternyata dulu waktu hidupnya Abu Bakar itu pernah melihat anak kecil melihat main-main burung emprit itu, diikat, suruh terbang, ditarik lagi, suruh terbang, ditarik lagi. Punya belas kasihan, ini kasihan ini, disuruh terbang, ditarik lagi. Akhirnya diikatnya anak kecil dipanggil, nah saya dulu ya, saya dulu lihat. Oh iya Pak, betul suruh. Kemudian talinya dilepas dan dia dibebaskan. Mau burung ini supaya lepas, supaya dia punya kebebasan. Berkah dari dia punya belas kasih kepada burung emprit, Allah memberi belas kasih kepada Abu Bakar, tidak menghukumnya, tidak menyiksanya di alam kubur, sebab belas kasihnya kepada seekor burung emprit seperti itu. Itu kalau burung emprit satu kayak gitu, apalagi dengan kucing, dengan binatang-binatang yang lain, kita punya belas kasih. Betapa belas kasihan ini akan berefek baik kepada kita, sehingga Allah akan memberi belas kasih juga kepada kita, baik di dunia, di alam kubur maupun di akhirat nanti. Mudah-mudahan keterangan
bacaan ini bisa memberi pemahaman kita terhadap suratul Fatihah. Nanti pertemuan ketiga kita akan membahas sekali lagi tentang bacaan dari Bismillah sampai waladhdallin. Kita artikan secara global, kemudian kita rinci satu-satu maksudnya apa dari ayat ini, kemudian kita berinjak ke surat-surat yang lain. Seperti itu. Kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakiran hamdan na'budu fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa taqabbal bi ajril hajat wa tahmilna bi jami'i sayiat wa tarfa'na bika 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsawayat bi khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu kami, dosa umat Islam muslimin muslimat yang masih hidup ataupun yang terhormati. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terima kasih Engkau masih menitipkan nyawa kepada kami, kesehatan jasmani dan rohani kepada kami untuk bisa beribadah kepadamu, menuntut ilmu, belajar ilmu agama, supaya kami memahami Islam dengan benar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jauhkan kami dari sifat takabur, jauhkan kami dari sifat masa bodoh, jauhkan kami dari sifat iri, dengki, hasud. Ya Allah ya Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa ibu kami yang telah melahirkan kami dengan taruhan nyawa. Ya Allah, kami belum mampu membalas kebaikan ibu kami, maka dari itu ya Allah, berilah balasan kepada ibu kami ampunanmu ya Allah. Hapuskanlah dosa-dosanya ya Allah, dan berilah dia surgamu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa ayah kami yang mencari rezeki yang halal, supaya kami tidak kelaparan, supaya kami tidak kedinginan, supaya kami bisa belajar dengan tenang. Kami belum mampu membalas kebaikan ayah kami ya Allah ya Allah, maka balaslah ayah kami dengan ampunanmu ya Allah, ampunanmu, maghfirahmu ya Allah, dan masukkan ayah kami ke dalam surga. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pertemukan kami dengan ayah dan ibu kami di dalam surga. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terima kasih kami kepadamu ya Allah, telah menjadikan kami umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kami Engkau beri hidayah, sehingga tancapkan hidayah ini di dalam hati kami, jangan sampai lepas ya Allah ya Allah, sehingga kami diakui menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di dunia ini kami belum mampu melihat wajah Rasulullah, maka nanti di akhirat ya Allah, jangan halangi pertemuan kami dengannya ya Allah, sehingga kami mengucapkan salam kehadiratnya ya Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, sehingga Rasulullah memanggil kami ya fulan bin fulan, kemari engkau mendapatkan syafaatku. Betapa bahagia di hari itu ya Allah, sehingga syafaatnya kami dapatkan dan kami masuk bersama-samanya di dalam surga. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah izin untuk memberi syafaat Rasulullah kepada kami. Jangan engkau halangi syafaatnya untuk kami, sehingga kami tergolong orang-orang yang merugi, sehingga kami tergolong orang yang ahli kubur yang tidak enak, yang mendapat siksa. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jauhkan kami dari siksa kubur, jauhkan kami dari azab siksa api neraka. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kumpulkan kami sebagaimana Kau kumpulkan kami dengan orang-orang soleh di dunia, maka kumpulkan kami bersama orang-orang soleh dan dengan Nabi-Mu di dalam surga. Jangan kumpulkan kami bersama-sama di dalam api neraka, karena kami tidak kuasa berada di dalam api neraka. Ya Allah ya Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudah-mudahan virus corona segera berakhir,
sehingga anak dan saudara kami semuanya bisa belajar dengan tenang, bisa bekerja dengan tenang untuk mencari ridho, untuk mencari rezeki, supaya kami bisa taat kepadamu, bisa beribadah kepadamu dengan tenang. Ya Allah, Ya Rahman Ya Rahim, jauhkan kami dari virus corona, jauhkan kami dari segala mara bahaya, jauhkan kami dari perilaku maksiat, dekatkanlah kami dengan orang-orang soleh, dekatkanlah kami untuk selalu rajin ibadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan membawa barakah dan manfaat di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.